Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda, siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. KD yang akan kita capai meyakini bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Menghayati perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi dari makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Memahami makna Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Tujuan pembelajaran: setelah belajar, Ananda diharapkan menunjukkan dalil naqli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebutkan pengertian Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang ketiga, menjelaskan makna Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' Al-Basir. Yang keempat, mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah. Yang kelima, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar iman kepada Allah. Yang keenam, mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asma'ul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Basir. Ananda yang Bapak cintai, ya dimanapun berada, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang membuat manusia itu tenang dan bahagia? Menurut Ananda, apa yang membuat manusia itu tenang dan bahagia? Karena setiap diri kita, siapapun dia, pasti menginginkan ketenangan dan kebahagiaan. Jawaban secara umum diberikan oleh orang. Bahagia itu kalau kita memiliki harta yang banyak. Bahagia itu kalau kita punya jabatan, kekuasaan. Kalau di sekolah mungkin sebagai ketua OSIS, ketua kelas, dan sebagainya. Bahagia itu karena wanita. Kemudian wagih itu karena uang banyak, karena rumah mewah, karena mobil mewah, karena berpangkat, karena jabatan, karena berkuasa. Ini turunannya. Ternyata semua yang ada ini tidak menjamin orang akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun ya semua ini juga mendatangkan ketenangan, tapi tidak jaminan orang bahagia. Orang berharta tidak selamanya nyaman, sibuk memikirkan hartanya, apalagi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Punya kuasa juga tidak menjamin orang bahagia. Terus, apa yang mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian itu? Semua ini akan mendatangkan kedamaian. Harta akan mendatangkan kedamaian. Tahta akan mendatangkan kedamaian. Wanita akan mendatangkan kedamaian apabila orientasinya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapatkan, kita peroleh dengan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perintah dan larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ananda yang berbahagia, perhatikanlah tayangan berikut, ambil, simak, dengarkan pesan dari Pada zaman itu, masih banyak rakyatnya yang membeli dan menyimpan hamba suruhan. Pada suatu hari, seperti kebiasaannya, Sayyidina Umar, yang pada masa itu ialah seorang khalifah, pergi melihat rakyatnya. Dia akan masuk kampung dan keluar kampung melihat akan keadaan kehidupan rakyatnya.
Apabila dia bertemu dengan orang yang dalam kesusahan dan memerlukan bantuan, dia akan segera menghulurkan bantuan. Sedang dia berjalan-jalan itu, tiba-tiba kelihatan olehnya seorang budak penggembala kambing. Dia pun menghampiri budak itu. Dia dapat merasakan seperti ada suatu kelebihan yang luar biasa ada pada budak penggembala itu. Saidina Umar berkeinginan benar menguji kepintaran budak gembala itu. Lalu Saidina Umar bertanya siapakah yang punya kambing yang dijaga oleh budak gembala itu. Budak gembala itu pula tidak kenal akan Khalifah Umar. Tetapi dengan ramah dan tegas dia menjawab, "Kambing-kambing ini adalah kepunyaan tuan aku yang bernama si Anu bin Sipolan." Khalifah Umar pula amat tertarik dengan perangai budak gembala itu dan seterusnya berpura-pura lagi untuk mengujinya lagi. Lalu Khalifah Umar berkata kepada budak gembala supaya menjualkan saja kambing-kambing itu kepadanya dengan harga yang mahal. Tetapi apabila mendengar kata-kata itu, budak gembala sekali lagi menjawab dengan jujur dan tegas, Tidak boleh. Aku tidak boleh menjual kambing-kambing ini tanpa kebenaran dari tuan aku." Budak gembala merasa tidak senang hati, lalu menjawab dengan suara semakin bertegas, "Tuan aku tidak tahu, tapi Allah yang Maha Melihat dan Mengetahui itu tahu akan perbuatan aku. Aku takut nanti Allah akan siksa aku di akhirat. Aku tidak takut dengan siksaan yang diberikan oleh khalifah aku sekiranya dia tahu akan perbuatan aku itu. Tapi aku lebih takutkan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Budak gembala itu masih tidak tahu orang yang berada di hadapannya ialah Saidina Umar Al-Khattab sendiri. Mendengar kata-kata dari budak gembala itu, Khalifah Umar merasa sangat terharu. Dia berhadapan dengan seorang yang berhati jujur. Sebab dengan keadaan sebagai hamba penggembala kambing untuk tuannya, budak itu masih tetap jujur dan taat pada tuannya. Lalu Khalifah Umar segera berjumpa dengan tuan budak gembala itu supaya budak itu dibebaskan dari menjadi hamba. Dari semenjak itu, budak gembala tersebut tidak lagi menjadi budak suruhan atau budak gembala. Setelah Ananda mendengarkan tayangan tadi, silakan Ananda tuliskan apa sih pesan yang bisa kita ambil, kita petik dalam buku catatannya. Dekatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kunci bagaimana mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan dalam hati kita. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Tentu yang pertama, pahamilah hakikat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz yakin Ananda sudah mengerti tentang iman, sudah sering belajar tentang iman. Secara sederhana, iman itu kan artinya adalah percaya, yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap segala sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita yakini. Yang kedua, pahamilah cara beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita beriman kepada Allah? Sikap apa yang akan kita tunjukkan bahwa kita adalah orang beriman kepada Allah? Ucapan apa yang akan keluar dari lisan kita ketika kita mendapatkan sesuatu tanda kita beriman kepada Allah? Kemudian pada siapa kita mesti beriman. Ini diantara ketentuan kepada siapa kita beriman. Mari kita baca sama-sama. Ananda juga silakan dibaca, diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal كتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ayat ini terdapat dalam Quran surat keempat ayat 136. Nanti silakan Ananda semuanya lihat artinya ya ayat ini. Kemudian yang pertama, inilah mari kita berusaha mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita kenal dengan Allah? Allah memperkenalkan dirinya melalui asmanya. Yang populer itu ada
kita sebut dengan Asmaul Husna. Ustaz yakin Ananda sudah paham apa itu Asmaul Husna karena sudah sering belajar tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik, itu arti singkat dari Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya melalui asmanya, melalui namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sajzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, inilah salah satu anjuran perintah Allah untuk selalu berdoa dengan memanggil namanya. Setelah ini, Ananda diharapkan supaya lebih paham, lebih mantap mempelajari Asmaul Husna ini, silakan carilah lagu Asmaul Husna dan hafalkan. Ustaz yakin sudah banyak yang hafal, tinggal membiasakan bagaimana cara melafazkan zikir Asmaul Husna. Bisa dicari video-video yang disusun oleh Bapak Ginanjar Agustin, ini dan banyak lagi video-video tentang Asmaul Husna. Kemudian tulislah seluruh Asmaul Husna dalam buku catatanmu. Tulis Asmaul Husna itu supaya lebih lekat dia, dan sekaligus bisa belajar bagaimana menulis huruf Arab. Ananda yang berbahagia, kita pelajari ada 4 Asmaul Husna yang akan kita dalami pada kesempatan ini. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim. Al-Alim artinya adalah maha mengetahui. Al-Alim artinya adalah maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Apapun yang kita lakukan pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya, ya, dalilnya tentang Al-Alim. Al-Alim, ya, tentang Al-Alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji-bijian pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Al-Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, Al-Alim. Yang kedua, Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Maha waspada. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, menciptakan berbagai makhluk dengan berbagai ragamnya. Semua diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan lahir dan batin. Ini ayat yang berbicara tentang Al-Khabir. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ini potongan ayat, ya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat yang ke-9 ayat 16. Surat yang ke-9 ayat 16. Ini berbicara tentang Al-Khabir. Allah maha waspada. Silakan nanti dicek ayatnya. Surat yang ke-9 itu surat apa, dan lihat ayat yang ke-16 supaya lebih dekat kita dengan Al-Quran, dengan lebih dekat kita dengan Allah. Itu Al-Khabir. Kemudian yang ketiga As-Sami'.
Apa itu As-Sami'? Maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satu suara pun yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Ini dalilnya, wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat kedua ayat 256. Ini tentang As-Sami'. Jadi yang pertama tadi Al-Alim, ya. Yang kedua As-Sami', yang ketiga Al-Khabir, yang keempat adalah Al-Basir. Allah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun kecil. Melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau dan dilihat olehnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh, wallahu basirum bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi apapun kegiatan kita pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang lain, misalnya orang tua, guru, teman tidak melihatnya, tapi yakinlah Allah bersifat Al-Basir, maha melihat, maha menyaksikan. Alangkah malunya kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah di akhirat, diperlihatkan kepada kita seluruh sikap dan perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Setelah mempelajari Asmaul Husna yang 4 ini, apa sikap yang bisa diteladani? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang pertama dari Al-Alim. Kita harus terus-menerus mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya, dan harus diingat untuk tetap rendah hati. Allah itu maha alim, maha berilmu, maha mengetahui. Kita mesti terus-menerus belajar, mencari ilmu, sungguh-sungguh dalam belajar. Apalagi sekarang media-media untuk belajar sungguh sangat banyak, tinggal kita memanfaatkannya. Kalau kita pengen belajar tentang bahasa Inggris, kita bisa lihat di YouTube, juga bisa belajar. Banyak fasilitas untuk belajar. Matematika pun seperti itu, dan pelajaran-pelajaran yang lainnya, termasuk pelajaran agama juga bisa kita pelajari. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir, apa sikap yang bisa diteladani? Kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan. Cermat dalam mengerjakan tugas di rumah maupun di sekolah atau dimanapun berada. Apalagi hari ini, ya, saat ini kita memang harus waspada, harus hati-hati, ya, harus menjaga kebersihan, sering cuci tangan, pakai masker, hati-hati keluar rumah. Semuanya itu kita teladani dari Al-Khabir, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian As-Sami'. Kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Kenapa? Karena Allah maha mendengar setiap, bahkan lintasan hati saja didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kita ucapkan, yang kita tulis, ya, secara lisan maupun tulisan. Al-Basir, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta ini sebagai bahan renungan atas kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah di antara sikap yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Ananda yang berbahagia, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti lihat Quran surat ke-40 ayat 51. Yang kedua, hati jadi tenang dan tidak gelisah. Nah, inilah keuntungan kita beriman kepada Allah. Hati kita tenang, tidak gelisah apapun yang terjadi. Nanti untuk lebih kuatnya lihat Quran surat ke-13 ayat 28. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Tidak ada yang merasa rugi, karena semuanya dia yakini bahwa itu semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat nanti untuk lebih
kuatnya Quran surat 103 ayat 1-3. Oke, selanjutnya mari kita lanjutkan latihannya ya. Sebagai evaluasi hari ini, silakan tulis dalam buku latihannya, tuliskan option dan jawabannya. Yang pertama, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah arti dari A. Iman, B. Islam, C. Ihsan, D. Takwa. Yang kedua, Fatimah disuruh membeli minyak goreng di sebuah warung. Ketika menerima uang kembalian, ia tahu bahwa jumlahnya lebih dari seharusnya. Lalu ia mengembalikannya. Ia sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersifat A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami', D. Al-Basir. Silakan dijawab. Kalau masih belum paham, silakan di pause dulu, dihentikan videonya, di pause, kemudian kamu baca berulang-ulang. Kemudian soal berikutnya, soal ketiga, Subhanallah, indahnya alam semesta dengan segala isinya. Semuanya tercipta dengan teratur dan seimbang. Fenomena alam tersebut merupakan bukti bahwa Allah Maha A. mengetahui, B. teliti, C. mendengar, D. melihat. Silakan dijawab. Yang keempat, Hasan selalu berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatannya karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengarnya. Perbuatan tersebut merupakan pengamalan dari keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami', D. Al-Basir. Yang kelima, di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Alim adalah A. rajin dalam menimba ilmu, B. berusaha menghindari kemungkaran, C. bersikap dermawan kepada sesama, D. bersikap pemaaf kepada sesama. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, mengetahui apa yang terkandung di dalam rahim, mengetahui kapan akan turun hujan. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui merupakan makna dari A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami', D. Al-Basir. Silakan ditulis. Yang ketujuh, di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Khabir adalah A. suka berbagi pengalaman dan pengetahuan, B. senang menolong orang yang sedang susah, C. menjadi suri teladan bagi orang lain, D. bersemangat dan kreatif dalam segala hal. Silakan dijawab. Kalau ternyata ini lebih agak cepat, silakan di pause dulu videonya, jadi soalnya tetap muncul. Berikutnya, soal yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar merupakan makna dari A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami', D. Al-Basir. Soal ke-9, Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala pun melihat apa yang ada di bumi dan di langit. Allah Maha melihat merupakan makna dari A. Al-Alim, B. Al-Khabir, C. As-Sami', D. Al-Basir. Soal terakhir, soal ke-10, di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Basir adalah A. introspeksi diri untuk kebaikan, B. amar ma'ruf nahi munkar, C. menjadi suri teladan bagi orang lain, D. mau mendengarkan nasihat guru. Inilah soal-soal yang Ananda coba kerjakan latihannya, kerjakan dalam buku latihannya. Kalau terlalu cepat, bisa di pause dulu, di-cut dulu videonya, di pause, sehingga bisa dikerjakan. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan kalau masih ragu bisa ditanyakan kepada gurunya, atau ditanyakan di link ini juga bisa, ditanyakan link YouTube ini. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.